Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Ayu Puspita dengan NIM 2011102021, Prodi Manajemen Pendidikan Islam 2, semester 2. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Habib Anwar Al-Ansori, MPD. Yang pertama, jelaskan Tuhan, manusia, dan alam. Jelaskan dengan kacamata filsafat pendidikan Islam. Kata Tuhan merujuk kepada suatu zat abadi dan supranatural. Biasanya dikatakan mengawasi dan memerintahkan manusia dan alam semesta atau jagat raya. Tuhan adalah sesuatu yang terdapat dalam pemikiran manusia. Selanjutnya, ada pengertian manusia. Dalam Al-Quran, manusia disebut dengan nama yang pertama, insan, ins, nas, dan unas. Manusia secara bahasa disebut juga insan, yang dalam bahasa Arab yaitu yang pertama, nasia, yang berarti lupa. Yang kedua, al-anfus, yang berarti jinak atau harmonis dan tampak. Yang ketiga, anasa yanusu, yang berarti berguncang, menunjuk kepada manusia dengan seluruh totalitasnya, jiwa dan raganya. Yang selanjutnya ada al-bashar atau makhluk biologis. Al-bashar merupakan bentuk jamak dari kata basharoh atau permukaan kulit kepala, wajah, dan tubuh yang menjadi tempat tumbuh rambut. Yang C, ada Bani Adam atau zuriat Adam. Manusia disebut dengan Bani Adam karena manusia merupakan keturunan dari Nabi Adam. Selanjutnya, ada pengertian alam. Kata ini digunakan untuk menjelaskan seluruh ruang waktu kontinu di mana kita berada dengan energi, dengan materi yang dimilikinya. Alam semesta adalah kumpulan zauhar yang tersusun dari materi dan bentuk yang ada di langit. Nomor 2, deskripsikan ruang lingkup dalam kajian filsafat pendidikan Islam dan jelaskan filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam menjelaskan mengenai ruang lingkup ini mengandung indikasi bahwa filsafat pendidikan Islam telah diakui sebagai suatu disiplin ilmu. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa sumber baca, khususnya buku yang menginformasikan hasil penelitian tentang filsafat pendidikan Islam. Sebagai sebuah disiplin ilmu, mau tidak mau filsafat pendidikan Islam harus menunjukkan dengan jelas mengenai bidang kajian atau cakupan pembahasannya. Menjelaskan tentang apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pendidikan. 1. Ontologi adalah cabang ilmu yang membahas tentang hakikat segala sesuatu yang ada. Jadi maksudnya adalah ilmu ini mempelajari tentang sesuatu yang benar ada atau sesuatu yang berwujud berdasarkan dengan logika manusia. Yang kedua, epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti pikiran. Jadi, yang dimaksud dengan epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang suatu kebenaran, pengetahuan, atau sebuah cara
seseorang untuk memperoleh suatu ilmu atau kebenaran ilmu tersebut. Yang ketiga, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari pandangan kefilsafatan. Jadi, aksiologi pendidikan merupakan suatu bentuk aplikasi seseorang atas ilmu yang diperoleh dan yang sudah mencapai suatu hakikat kebenaran yang dia ketahui dan meneparkan hal tersebut di kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat dalam hal yang A, proses belajar mengajar, yang B, konsep pendidikannya, dan yang C, tujuan akhir pendidikannya. A. Proses belajar mengajar. Dalam filsafat pendidikan Islam, aktivitas belajar mengajar ialah amal ibadah berkaitan erat dengan pengabdian kepada Allah. Dan dalam hal filsafat pendidikan Barat, karena sekularistik, materialistik, maka motif dan objek belajar mengajar semata-mata masalah keduniaan. Dan yang B, konsep pendidikannya. Dalam filsafat pendidikan Islam, Islam mengaitkannya dengan pahala dan dosa karena kebajikan dan akhlak mulia merupakan unsur pokok dalam pendidikan Islam. Sedangkan dalam filsafat pendidikan Barat pada umumnya tidak mengaitkan pendidikan dengan pahala dan dosa. Yang C, tujuan akhir pendidikannya. Dalam filsafat pendidikan Islam, terwujudnya insan kamil atau manusia sempurna dan paripurna yang berbentuknya selalu dalam proses sepanjang hidup. Dalam filsafat pendidikan Barat, hidup sejahtera di dunia secara maksimal baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat. Yang kedua, jelaskan mengapa guru atau pendidik agama Islam perlu mempelajari filsafat pendidikan agama Islam. Karena filsafat pendidikan Islam merupakan alat yang penting bagi guru PAI untuk menganalisis, membedah, dan sebagai dasar bagi guru dalam upaya mengembangkan segala hal yang berhubungan dengan PAI. Jika guru tidak memahami filsafat pendidikan secara benar dan menyeluruh, maka dapat dipastikan pembelajaran PAI akan berjalan konstan, monoton, dan bisa dikatakan tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Nomor 5, jelaskan dan berikan argumentasi Anda tentang pendidikan Islam dalam perspektif A. Al-Ghazali. Jadi, pendidikan Islam menurut saya tentang Al-Ghazali merupakan pendidikan yang ingin menjadikan manusia menjadi insan yang paripura, yang nantinya akan mencapai hidup bahagia di dunia dan di akhirat dengan bertakorup kepada Allah melalui ilmu yang sudah dia dapatkan lewat proses pendidikan. Yang B, Ibnu Khaldun menganggap bahwasannya pendidikan merupakan hakikat dari eksistensi manusia. Berpendapat bahwa pendidikan upaya untuk memperoleh suatu kepandaian
pengertian, dan kaidah-kaidah yang baru. Yang C. Kiai Hasyim Al-Asy'ari. Pendapat saya lebih memperlihatkan kepada perpaduan antara teoritisi dan praktisi. Sebagai teoritisi terlihat pada gagasan dan pemikirannya yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat serta situasi kultural pada zamannya. Sedangkan praktisi terlihat pada upaya melaksanakan gagasan dan pemikirannya itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.